Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara. Dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam, saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat bersama adalah topik tentang tetap berserah kepada Tuhan. Saudara, di dalam menjalani kehidupan kita ada kondisi-kondisi yang terkadang bagi kita sulit untuk berserah kepada Tuhan. Terlebih lagi kalau sekian waktu lamanya kita menantikan pertolongan Tuhan, tetapi kita belum melihat pertolongan Tuhan. Itu membuat kita terkadang sulit untuk menantikan dan tetap berserah kepada Tuhan saat situasi yang kita alami sulit dan berat. Tetapi pada faktanya saudara, orang yang tetap bertahan dan tetap berserah kepada Tuhan, orang itulah yang akan mengalami pertolongan. Orang itulah yang akan mengalami campur tangan Tuhan. Sedangkan orang-orang yang tidak mampu bertahan untuk tetap berserah kepada Tuhan dalam segala situasi, orang itu akan mengalami masalah yang lebih besar ketika dia mulai menjauh dari Tuhan, ketika dia mulai lari dari Tuhan. Masalah yang lebih besar akan menimpa kehidupannya. Kita melihat, kita mengingat bagaimana kisah Naomi misalnya. Ketika terjadi kelaparan di Bethlehem, dia bersama dengan suaminya Elimelek dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka lari dari situasi yang ada, mereka tidak bertahan. Padahal penduduk yang ada di sana mereka tetap bertahan dalam situasi yang sulit. Mereka tetap berpikir apa yang bisa dilakukan. Tetapi Naomi dan keluarganya mereka pergi ke Moab. Sesampainya di Moab saudara, apa yang terjadi? Suami Naomi yaitu Elimelek meninggal. Mahlon dan Kilion juga meninggal di Moab. Dan kemudian akhirnya pulanglah Naomi kembali ke Bethlehem. Kenapa saudara? Karena dia dengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan Tuhan telah memberi makan kembali umatnya. Dari peristiwa itu saudara, kita bisa belajar bahwa ketika Naomi dan keluarganya tidak bertahan dalam situasi, tidak berpikir bagaimana jalan keluar atas situasi yang mereka alami, malah mereka lari dari masalah yang sedang terjadi, akhirnya masalah lebih besar yang dia alami. Sedangkan orang-orang yang bertahan di Bethlehem, mereka akhirnya diperhatikan oleh Tuhan. Ya tentu saja mereka bertahan di sana, mereka tidak tinggal diam dengan situasi kelaparan, mereka tidak menyerah dengan situasi kelaparan. Saya percaya
Penduduk yang ada di Betlehem pada waktu itu, mereka mulai berpikir, apa yang bisa kami kerjakan? Apa yang bisa kami lakukan untuk keluar dari masalah ini? Apa yang harus kami lakukan? Ketika mereka mulai berpikir dan bertindak melakukan apa yang mereka bisa lakukan, akhirnya Tuhan memberkati usaha mereka, Tuhan memberkati perjuangan mereka dan mengeluarkan mereka dari situasi kelaparan. Sedangkan Naomi yang ada di Moab akhirnya kehilangan semua dan pada akhirnya kembali lagi ke Betlehem. Saudara, kita perlu belajar bagaimana untuk bertahan. Kita perlu belajar bagaimana untuk tetap berserah kepada Tuhan dalam segala situasi. Dan kita perlu tahu, jika kita bertahan, apa yang akan kita alami. Jika kita bertahan, apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, kita belajar bersama, adalah dari Mazmur pasal 31. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori supaya firman Tuhan jelas bagi saudara. Kita akan gali firman Tuhan dan mari siapkan hati dan pikiran saudara supaya saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Mazmur pasal 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau telah menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam Tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela. Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya
atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini Daud mengungkapkan satu kondisi yang begitu memprihatinkan di dalam perjalanan kehidupannya, di mana ada satu kondisi hidupnya dipenuhi dengan duka, hidupnya dipenuhi oleh kesulitan, dipenuhi oleh kesusahan, dan dia menggambarkan mulai dari ayat 11 sampai seterusnya, saudara, bagaimana orang-orang melihat dia pun menjadi ketakutan karena begitu sulitnya, begitu beratnya situasi yang dia alami. Namun dalam kesulitan tersebut, saudara, kesusahan tersebut, di ayat 6 dia berkata, "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Artinya apa, saudara? Dalam kesulitan yang dihadapi oleh Daud, dia tetap mengambil sikap dengan berserah kepada Tuhan. Dia tetap mengambil sikap untuk tetap menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Apapun kondisi, apapun keadaan, apapun kesulitan yang dia alami, dia tetap memilih untuk berserah kepada Tuhan. Kalau kita melihat mulai ayat 10, saudara, Daud begitu bingungnya terhadap situasi yang dia alami. Daud begitu bingungnya terhadap masalah persoalan yang dia alami, sampai-sampai semua orang pun bingung melihat masalah yang dia alami. Tetapi dalam situasi yang demikian, dia berkata di ayat 6, "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Di ayat 2 dia berkata, "Padamu Tuhan aku berlindung." Dia tetap berserah kepada Tuhan. Dia berlindung kepada Tuhan, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Kemudian dia berseru dan berdoa kepada Tuhan sebagai bukti dia berserah dan berlindung kepada Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Di ayat 15 dia berkata, "Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku." Dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap berseru kepada Tuhan, dia tetap berserah kepada Tuhan. Sekalipun situasi dan kondisi yang dia alami begitu sulit dan beratnya, dia tetap mengambil sikap, dia tetap memilih untuk berseru, berserah, dan percaya kepada Tuhan. Jadi bukti dia berserah kepada Tuhan dalam situasi yang sulit, saudara, dia tetap berdoa sekalipun dia bingung, dan dia tetap percaya sekalipun dia bingung. Adakah dalam kehidupan saudara hari ini masalah yang saudara hadapi begitu berat sehingga saudara sampai-sampai bingung kenapa ini bisa terjadi? Kenapa situasi ini bisa aku alami?
Kenapa kesulitan ini menimpa hidupku, persoalan ini, beban ini menimpa kehidupanku? Mungkin hari ini saudara sedang bingung oleh karena masalah yang sedang saudara alami, oleh karena persoalan demi persoalan yang menimpa kehidupan saudara. Namun dalam kebingungan itu, apa yang saudara alami? Apakah saudara seperti yang dalam pendahuluan saya singgung tentang Naomi dan keluarganya? Apakah saudara akan lari dari masalah? Ataukah saudara akan bertahan, mulai berpikir apa yang harus aku lakukan, apa yang harus kukerjakan? Mulai berpikir bagaimana saudara tetap berserah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Sekalipun situasi yang saudara alami begitu sulitnya, saudara bingung kenapa ini bisa terjadi. Kalau saudara tidak bertahan dan berserah kepada Tuhan dalam situasi yang saudara alami, maka masalah yang lebih besar sedang menantikan saudara. Tetapi kalau saudara memilih seperti Daud, tetap berserah kepada Tuhan dengan tetap berdoa, dengan tetap percaya kepada Tuhan, tidak ikut-ikutan, sekalipun pada waktu itu orang-orang manusia cenderung menjadi penyembah berhala. Tetapi Daud sekalipun masalahnya berat, dia tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan berserah kepada Tuhan. Apapun dan bagaimanapun situasi kondisi kehidupan saudara saat ini, saudara tetap memilih, tetap memutuskan untuk berserah dan berseru kepada Tuhan. Karena di sanalah, di dalam Tuhanlah, saudara akan mengalami jalan keluar. Saudara akan melihat Tuhan membela, Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara. Jadi, sikap yang harus kita ambil adalah tetap berserah kepada Tuhan dengan berdoa, dengan percaya kepada Dia. Nah, saudara, ketika Daud tetap berseru kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, mulai ayat 6, dia jelaskan apa yang dia alami ketika dia berseru dan berserah kepada Tuhan. Yang dia simpulkan di ayat 20, dia berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Jadi orang yang tetap berserah kepada Tuhan, dengan tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan, itu gambaran takut akan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, itu gambaran takut akan Tuhan. Dan Daud menyimpulkan bahwa dia menyaksikan apa yang dia alami, alangkah limpahnya kebaikan Tuhan yang dia alami. Apa bentuk kelimpahan kebaikan Tuhan yang dia alami ketika dia tetap berserah kepada Tuhan? Di ayat 6 dia berkata, saudara, yang pertama kita akan belajar ada 3 hal yang Tuhan kerjakan. Yang pertama, ayat 6 dikatakan, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Dan kemudian dia berkata, dia menyaksikan, Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Tuhan memberi kebebasan bagi dia terhadap masalah, persoalan, tantangan yang dia hadapi. Tuhan membebaskan dia dari kesulitan yang dia alami. Tuhan membebaskan dia sehingga dia tidak dipermalukan. Saudara, ketika kita tetap berserah kepada Tuhan, dengan berseru, dengan percaya, takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kelimpahannya bagi kita dengan memberi kebebasan bagi kita. Tuhan akan membebaskan saudara dari masalah yang sedang menindih kehidupan saudara. Tuhan akan membebaskan saudara dari segala kesulitan yang hari ini sedang saudara alami. Akan tiba waktunya Tuhan akan membebaskan saudara dari kesulitan ekonomi, dari masalah keluarga, dari penyakit saudara. Tuhan pasti akan membebaskan kita ketika kita tetap hidup berserah kepada Tuhan. Orang yang lari dari masalah akan menemukan masalah yang lebih besar, tetapi orang yang bertahan, berserah, percaya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, tetap takut akan Tuhan, orang tersebut akan mengalami kebebasan daripada Tuhan. Saudara, apakah saudara rindu saudara dibebaskan dari masalah yang sedang saudara alami hari ini? Artinya Tuhan akan menyelesaikan masalah persoalan saudara. Apakah saudara rindu mengalami kebebasan dari kesulitan ekonomi, kesulitan hidup yang sedang saudara alami saat ini?
Saya percaya setiap kita rindu mengalami kebebasan dari kesulitan yang kita alami dalam hidup kita. Untuk mengalami kebebasan daripada Tuhan, tetaplah bertahan. Jangan lari dari masalah. Orang-orang Israel yang ketika pada zaman Naomi terjadi kelaparan di Bethlehem, saudara. Terjadi kelaparan di Israel. Naomi dan keluarganya, mereka pergi meninggalkan Bethlehem. Mereka lari dari situasi yang ada. Akhirnya masalah lebih besar terjadi, tapi orang yang bertahan di sana, saudara, akhirnya diperhatikan oleh Tuhan. Dibebaskan oleh Tuhan dari kelaparan itu. Dibebaskan dari Tuhan dari masalah yang mereka alami. Tuhan pasti akan membebaskan kita, saudara. Saya mengalami di dalam kehidupan ini, begitu banyak kali Tuhan membebaskan, dan membebaskan lagi. Begitu banyak kejadian, begitu banyak peristiwa di mana Tuhan mengerjakan pembebasan dalam hidupku. Demikian hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, ketika kita tetap bertahan, ketika kita tetap berserah kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan membebaskan setiap kita. Itu yang pertama, saudara. Bagi orang-orang yang berjuang, bagi orang-orang yang tetap bertahan, pertama Tuhan akan mengerjakan pembebasan dalam hidup orang tersebut dari segala tantangan, masalah, persoalan hidup mereka. Dan yang kedua, saudara, mulai ayat yang ke-8 di sana dikatakan, Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku dan telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saudara, Tuhan pasti akan memperhatikan setiap kita. Dan dikatakan di sini Tuhan menilik sengsaraku. Artinya Dia memperhatikan, Dia tahu segala kesengsaraan saudara. Dia memperhatikan kesesakan jiwaku, kata Daud. Oleh karena beratnya masalah persoalan yang sedang dialami, yang menyesakkan jiwa, Daud berkata ketika dia berserah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan menilik sengsaranya, Tuhan memperhatikan segala kesesakan hidup yang sedang dia alami di dalam kehidupannya. Hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, Tuhan memperhatikan kesengsaraan saudara. Tuhan memperhatikan segala kesesakan saudara yang sedang saudara alami dalam hidup saudara saat ini. Jika engkau tetap berseru, jika engkau tetap berserah kepada Tuhan. Mungkin ada saudara berkata seperti orang yang ada di kolam Bethesda, saudara, yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus datang ke sana, firman Allah mencatat bahwa Dia tahu bahwa orang itu sudah ada dalam keadaan itu. Artinya apa? Tuhan perhatikan ternyata, saudara. Tuhan tahu. Dan ketika Tuhan tawarkan kepada dia, maukah engkau sembuh? Apa katanya, saudara? Tidak ada orang yang menolong aku, Tuhan. Saudara bisa bayangkan kondisi itu. Orang itu tidak ada lagi yang memperhatikan. Tentu saja pasti ada keluarganya. Tetapi keluarganya pun sudah bosan, sudah 38 tahun, saudara. Keluarga-keluarganya pun sudah bosan untuk menunggui dia, untuk merawat dia, untuk memperhatikan dia. Jadi tidak ada lagi orang yang memperhatikan dia dalam kesulitan yang dia alami. Mungkin keluarga-keluarga menaruh dia di sana karena bagi mereka orang ini sudah menjadi beban, sehingga dia ditaruh di sana, dan tidak ada lagi orang yang memperhatikan dia, tidak ada lagi orang yang datang dan membesuk dia dan sebagainya. Tetapi firman Allah mencatat, Tuhan tahu bahwa dia sudah ada dalam keadaan itu dan Tuhan tawarkan mujizat bagi dia. Firman Tuhan ini juga berkata, saudara, bahwa Dia menilik sengsaraku, kata Daud. Dia memperhatikan kesesakan jiwaku. Hari ini pun Dia menilik kesengsaraan saudara. Dia tahu segala sesuatu, saudara. Seperti Dia tahu
kesulitan, keberatan yang dialami oleh orang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda itu, dia juga tahu segala kesengsaraan saudara, seperti dia tahu dan menilik segala kesengsaraan Daud dan kesesakan jiwanya di dalam ayat yang ke-8 ini saudara. Dia juga tahu segala kesesakan, segala kesulitan, segala beban berat yang sedang saudara alami saat ini. Dan dia Allah yang memperhatikan. Sekalipun mungkin saat ini tidak ada orang yang mempedulikan saudara dalam kesesakan saudara, tidak ada orang yang memperhatikan saudara dalam kesesakan saudara, tetapi Tuhan, dia tetap memperhatikan kehidupan saudara. Tuhan tetap mempedulikan segala kesulitan saudara. Dia memperhatikan segala kesesakan yang sedang saudara alami saat ini. Tuhan Allah yang peduli, Tuhan Allah yang memperhatikan, Tuhan Allah yang campur tangan atas kehidupan saudara. Itu sebabnya tetaplah berserah kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Dia, tetap berseru kepada Dia, tetap percaya kepada Dia, dan tetap jalani hidup takut akan Tuhan. Dia pasti akan memperhatikan. Akan tiba waktunya saudara, Dia menyatakan perhatiannya. Akan tiba waktunya dia menyatakan kepeduliannya. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap kita. Yang kedua saudara, yang dialami oleh Daud ketika dia tetap berserah kepada Tuhan, tetap berdoa, berseru kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan dalam kesulitan yang membingungkan dia, yang sedang dia alami. Tetapi Tuhan memperhatikan dia, Tuhan mempedulikan dia. Hari ini pun Tuhan memperhatikan saudara, apapun situasi yang saudara alami, ketika engkau tetap berseru, berserah, dan percaya kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir yang dilakukan oleh Tuhan saudara terhadap Daud, ketika dia tetap berserah kepada Tuhan, ayat yang ke-9, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kalimat ini menegaskan tentang Tuhan mengerjakan dan memberikan kemenangan. Sekalipun musuh-musuhnya besar, sekalipun musuh yang harus dia hadapi itu musuh yang sulit untuk dihadapi, tetapi firman Allah ini, Mazmur Daud ini mencatat bahwa ternyata Tuhan tidak menyerahkan nyawanya kepada musuhnya. Artinya Tuhan tidak mengizinkan Daud dikalahkan oleh musuh, malah Tuhan menegakkan kakinya di tempat yang lapang. Artinya Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada dia terhadap musuh-musuhnya, sekalipun musuh yang dihadapi begitu besar, sekalipun kesulitan yang dihadapi begitu besar, tetapi dia tidak menyerah, tetapi dia tetap tetapi dia tetap berserah kepada Tuhan, sehingga Tuhan menegakkan kakinya. Tuhan memberi kemenangan bagi dia. Hari ini saudara, ketahuilah bahwa Tuhan pasti akan memberi kemenangan kepada saudara terhadap setiap pergumulan saudara. Saudara sedang berjuang untuk melawan masalah persoalan yang sedang saudara hadapi. Dengar saudara, Tuhan pasti akan memberi kemenangan kepada saudara. Saudara sedang berjuang untuk menghadapi kesulitan ekonomi, Tuhan pasti akan memberi kemenangan bagi saudara. Saudara sedang berjuang untuk memulihkan keadaan usaha saudara, bisnis saudara yang saat ini mungkin sedang mengalami kemerosotan, Tuhan akan memberi kemenangan kepada saudara. Saudara sedang berjuang menghadapi masalah dan kesulitan di dalam kehidupan saudara, Tuhan pasti akan memberi kemenangan kepada saudara. Saudara sedang berjuang menghadapi penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Tuhan pasti akan memberi kemenangan dan menyembuhkan saudara. Itu sebabnya tetaplah berserah kepada Tuhan apapun kondisinya. Tetaplah berseru kepada Tuhan apapun situasi dan keadaannya. Maka saudara akan mengalami campur tangan Tuhan yang dahsyat. Tuhan memberi kemenangan kepada setiap saudara. Kalau kepada Daud dia beri kemenangan, kepada saya dan saudara pun dia akan beri kemenangan terhadap segala tantangan, masalah, persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita saudara. Itu sebabnya tetaplah berserah. Hidup saudara sulit saat ini, hidup saudara berat saat ini, tetap berserah. Karena kesulitan dan keberatan yang sedang saudara alami, saudara akan menang menghadapinya.
ketika engkau tetap berserah dan berseru kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita bersama-sama telah belajar dari Mazmur pasal 31 ini, di mana Daud sedang mengalami satu situasi yang sulit, satu situasi yang berat, masalah persoalan menimpa kehidupannya. Tetapi saudara, dalam semua situasi itu dia berkata di ayat 6 bahwa dia tetap berserah kepada Tuhan. Di ayat 2 dia berkata bahwa dia tetap berlindung kepada Tuhan. Kemudian di ayat 15 dia berkata bahwa dia tetap percaya kepada Tuhan. Jadi dalam semua hal yang dia alami, dia tetap berserah, berlindung, dan percaya kepada Tuhan dalam dia menjalani dan menghadapi semuanya. Lalu kemudian di ayat 20 dia berkata bahwa alangkah limpahnya kebaikannya yang telah disimpan bagi orang yang takut kepada Tuhan. Artinya apa? Daud menegaskan bahwa dia tetap menjalani hidup takut akan Tuhan, dan Tuhan mempersiapkan kebaikan-kebaikan yang dia nyatakan di dalam kehidupan Daud. Dan kita melihat ketika dia tetap berserah, tetap berdoa, berseru, tetap percaya, tetap takut akan Tuhan, maka yang dialami oleh Daud pada akhirnya adalah di ayat yang ke-6 dikatakan Tuhan membebaskan dia. Di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Tuhan menilik sengsaranya, Tuhan memperhatikan segala sengsaranya. Dan kemudian ayat 9 yang ketiga dikatakan bahwa Tuhan memberi dia kemenangan. Hari ini saudara, ketika kita tetap berserah, berseru kepada Tuhan, berdoa, percaya, dan tetap takut akan Tuhan dalam segala kesulitan yang kita alami, maka akan tiba waktunya saudara, bahwa Tuhan Allah yang kita percaya itu akan memberi kebebasan bagi kita, bahwa Tuhan memperhatikan kita, dan bahwa Tuhan akan memberi kemenangan bagi kita. Biarlah Tuhan membebaskan saudara dari segala kesulitan, masalah persoalan yang saudara alami. Biarlah perhatian Tuhan nyata dalam hidup saudara dalam segala kesulitan, masalah persoalan yang sedang saudara alami. Biarlah Tuhan menegakkan saudara dan memberi kemenangan bagi saudara menghadapi segala masalah, tantangan, persoalan yang sedang saudara alami dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, itu sebabnya terapkan firman Tuhan. Apapun situasi kondisi kehidupan saudara, tetap percayalah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Mari kita ambil sikap berdoa. Saya rindu berdoa bagi saudara, supaya saudara tetap berserah kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur kami telah belajar firman-Mu ya Tuhan, di mana firman-Mu telah mengajari kami bahwa dalam segala situasi kami harus tetap berserah, berseru, dan berdoa kepada Tuhan. Dan kalau itu yang kami lakukan di dalam perjalanan kehidupan kami, dalam segala situasi kehidupan kami, firman-Mu menegaskan ya Tuhan, bahwa Engkau akan membebaskan kami, Engkau memperhatikan kami, dan Engkau akan memberi kemenangan kepada kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu ini satu persatu, Engkau yang tahu segala situasi dan keadaan kehidupan mereka. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, dalam segala situasi yang mereka alami, ajar anak-anak-Mu ini untuk tetap berserah kepada Tuhan, untuk tetap berdoa kepada Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan nyatakanlah kiranya campur tangan-Mu, janji-janji-Mu seperti yang Engkau lakukan kepada Daud, di mana Engkau membebaskan, Engkau memperhatikan, dan Engkau memberi kemenangan. Biarlah itu yang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam segala situasi kehidupan mereka, mereka tetap berserah kepada Tuhan, dan Tuhan membebaskan, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan memberi kemenangan terhadap segala pergumulan yang dihadapi. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu, anak-anak-Mu akan menerapkan firman-Mu, dan biarlah janji-janji firman-Mu menjadi bagian
dari anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini dalam segala pergumulan mereka, dalam segala situasi yang mereka alami. Hamba akan berdoa menopang mereka dalam doa. Tuhan kiranya memberkati dan menjawab doa-doa kami. Namun sebelumnya jamah setiap anak-anak-Mu ini, ajar mereka berkomitmen terhadap firman-Mu ya Tuhan, menerapkan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting. Sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa.
Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepada-Mu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini.
Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga
mereka pun menjadi kesaksian, mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu, berkati mereka di dalam pertanian mereka, di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan, berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS, Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu, Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini, karena gereja-Mu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksi-Mu di
tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel Renungan Malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.